Kita hadirkan informasi lainnya, pemirsa. Paket berisikan jenazah bayi mengejutkan warga Medan, Sumatera Utara. Paket tersebut dikirimkan melalui layanan pengantaran paket melalui aplikasi. Pengemudi ojek online yang mengetahui isi paket tersebut pun segera melapor ke polisi. Warga Jalan Kapten Mukhtar Basri, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis pagi digegerkan dengan paket berisikan jenazah bayi laki-laki. Paket tersebut dibawa oleh pengemudi ojek online yang mendapatkan orderan dari seorang pria melalui aplikasi. Menurut pengemudi ojek online, tujuan pengiriman tak jauh dari lokasi ia menerima paket. Hanya saja pihak penerima tidak bisa dikontak. Pengemudi ojol pun curiga, ia pun membuka paket tersebut dan menemukan seorang bayi di dalamnya. Yang ngirim siapa? Atas nama siapa? Atas nama Rudi di aplikasi. Aplikasi ya. Terus yang ngasih ke abang barangnya itu Cowok apa cewek? sepasang, tapi yang ngasih cewek. Sepasang ya. Itu di mana posisinya? Dia ada di mana? Deket SPBU Bilal Ujung. Dia naik mobil atau Di pinggir jalan. pinggir jalan ya. Informasinya itu apa yang di dalam itu, Bang? Kalau di aplikasi baju sama makanan. Terus pada saat sampai ke lokasi ya, Bang, kemudian Karena dihubungi nggak bisa, disuruh dititipkan di marbot masjid. terus Di situ juga karena mau dititipkan, saya pasti barangnya apa, saya kan curiga. Saya buka lah. Di paling atas itu sajadah sholat. Saya angkat itu, kelihatan wajah bayi. Penemuan itu pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kami akan segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku pengiriman bayi tersebut. Nanti setelah kami melakukan penyelidikan, kami akan informasikan juga kepada rekan-rekan media. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas kerjasamanya. Tak butuh waktu lama, kepolisian telah berhasil mengamankan ibu bayi yang tak lain adalah pemesan ojek online. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang berperan membantu sang ibu membuang bayinya. Ini bawanya dari mana, Bang? Dari Medan, Sumatera Utara, Alfian Syah, TV One mengabarkan. Ke kanan kita kan mau ke arah perayaan itu. Iya, jadi dia bilang apa? Lalu bagaimana kronologi kasus jenazah bayi yang dikirimkan melalui paket dan juga bagaimana perkembangan penyelidikan dan penyidikan kepolisian, kita tanyakan kepada AKBP Bayu Putro Wijayanto yang merupakan Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Selamat petang Pak Putro, bagaimana dengan proses awalnya, seperti apa kronologi bisa dapat kiriman paket itu, dapat laporan dari mana Pak Kasat? Ya, baik Mbak. Kami menyampaikan dari Satreskrim Polrestabes Medan. Dalam hal ini kami ikut berbelasungkawa dan prihatin terhadap korban, bahwa awal mula kejadian tersebut dari laporan masyarakat bahwa ada temuan jenazah bayi yang dikirim melalui gosen dari tempat ke tempat tujuan, sehingga dari tempat tersebut diketahui ternyata untuk tujuan alamat fiktif. Memang sengaja ada dugaan kesengajaan yang direncanakan oleh kedua pelaku yaitu ibu yang dibantu oleh kakak kandung sendiri yang mengirim paket ke sekitar makam. Di situ ada masjid, ditujukan ke masjid dengan tujuan ataupun sasaran yang tidak diketahui, sehingga kesengajaan tersebut paket seolah-olah itu paket nyasar, diduga bertepatan di makam, mungkin karena di sekitar makam bisa langsung dimakamkan, tetapi masyarakat, dari informasi masyarakat diberikan kepada kami sehingga kami menindaklanjuti untuk proses tindak lanjut, begitu Mbak. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari sang ibu ini mengirimkan paket yang berisi jenazah bayinya bersama dengan kakak kandungnya ya? Ini komplotan berdua ya? Ya betul. Status dari si pelaku ini adalah ibu kandung, ibu sendiri, ibu kandung. Kemudian
dalam hal ini dibantu oleh kakak kandung. Ya memang ada hubungan, hasil pemeriksaan awal memang ada hubungan. Maksud di sini sebelumnya memang ini Mbak, sebelum terjadi peristiwa tersebut, sebelumnya bahwa kedua ini, si bayi ini dilahirkan sekitar 1 minggu sebelumnya, tepatnya tanggal 3. Tanggal 3, pada tanggal 7, bayi tersebut diketahui sakit karena melahirkan belum pada waktunya, yaitu prematur. Sehingga pada tanggal 7 tersebut dibawa oleh ibunya berobat di Rumah Sakit Delima. Setelah diobservasi oleh rumah sakit, diketahui bahwa bayi tersebut harus dirujuk ke Rumah Sakit Pringgani. Atas dasar tersebut, si ibu karena berdasar bahwa bayi tersebut tidak ada identitas ataupun orang tua yang legal, dan kemudian tidak faktor biaya sehingga tidak dirujuk ke Pringgani tapi kembali ke rumah. Nah, setelah dari rumah tersebut tidak selang begitu lama bayi tersebut meninggal, itu Mbak. Iya, ada tidak pengakuan khusus dari sang ibu kenapa melakukan seperti ini, begitu mengirimkan paket yang berisi jenazah bayi? Sebetulnya dari kedua orang tua bingung sehingga tidak tahu akan bertindak apa, sehingga untuk mengkaburkan bahwa sebetulnya dari kedua pelaku, dari orang tua ini asalnya dari daerah lain, di daerah Belawan. Alamat kedua orang dari ibu maupun kakak kandungnya ini. Kemudian mencoba mengkaburkan bahwa identitas mereka dan mencoba mengirim dari Medan ke tempat tujuan yang diduga di tempat pemakaman, sehingga harapan mereka ketika sampai di pemakaman tujuan dari Gojek yang dikirimkan ke sekitar masjid yang di sekitarnya di pemakaman, harapan mereka bisa langsung dimakamkan. Begitu Mbak. Ini tuh hasil hubungan resmi suami istri sang bayi atau di luar nikah, Pak Kasat? Saya jelaskan dari hasil pemeriksaan dan proses penyidikan kami, yang ibu ini sebagai pekerja PSK di sekitar Belawan. Kemudian memang ada hubungan istimewa dengan kakak kandung. Ini yang membuat unik. Memang dari awal tidak ada pengakuan khusus, tidak ada pengakuan dari si ibu korban, tetapi setelah kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, memang menjalin hubungan dengan kakak kandung sendiri. Nah, ini baru kita tindak lanjuti dari hasil visum, sudah kita lakukan untuk tindakan medis, bahwa nanti dari observasi visum nanti akan kita ketahui, karena sedang kita ajukan bahwa nanti hasilnya apakah meninggal karena apa, kemudian apakah nanti periksa DNA, apakah memang hubungan dari kedua adik kakak atau mungkin dengan orang lain. Ya, sambil kita menunggu hasilnya, ini artinya untuk penetapan pelaku seperti apa, kemudian sudah ada yang ditahan baik dari sang ibu maupun kakak kandung? Oke, baik. Saat ini sudah kita lakukan penahanan kedua pelaku yang kami amankan tadi pagi. Itu dari ibu korban atau pelaku. Kemudian tidak selang begitu lama kita mengamankan kakak kandung yang turut serta untuk melakukan tindakan tersebut, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Bayu Putro Wijayanto, merupakan Kasat Raskrim Polrestabes Medan, sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi terbaru. Kami akan mengajak Anda bagaimana dengan cerita warga setempat mengenai kronologi pengiriman jenazah bayi melalui paket. Kita langsung tanyakan kepada rekan kami, Wana Sari, yang berada di lokasi kejadian. Wana, apa informasi yang bisa Anda sampaikan? Sira dan pemirsa, Masjid Jami tepatnya di Jalan Kapten Mukhtar Basri Medan yang menjadi lokasi ditemukannya seorang pengemudi ojek online yang membawa paket berupa jenazah bayi. Ini masih menjadi atensi warga sekitar, terutama memang ini begitu mengejutkan warga karena peristiwa yang terjadi kemarin. Meskipun informasi terbaru terkait peristiwa ini adalah pihak kepolisian sudah berhasil membekuk ibu kandung dari bayi yang sempat dibawa oleh pengemudi ojek online. Dan kami akan berbincang dengan saksi di sini. Ada dua orang ibu yang posisinya, pemirsa, persis duduk
di kursi ini. Nah, ada Ibu Maimunah dan Ibu Sri yang kebetulan ketika peristiwa kejadian sedang menyamperi ataupun menyambangi pengemudi ojek online yang sedang membawa paket berisikan bayi. Nah, Ibu Maimunah, boleh cerita sebentar Bu, awal ceritanya ngobrol dengan pengemudi ojek online itu bagaimana Bu? Ya. Pagi semalam kami duduk di sini. Pulang dari subuh jalan-jalan kami duduk di sini. Jadi kan kebetulan ojek itu masuk. Pertama dia di situ dia nyambung cerita gitu sama yang paket ini tadi. Ditelepon ya Bu? Nah, ditelepon, disambung. Jadi dia termasuk kemari. Jadi pas dia masuk kemari kan dia cari gini-gini. Jadi saya bilang, "Cari apa? Cari siapa?" gitu. "Nama Putri, Bu," katanya gitu. Putri itu adalah penerimanya. Letak sama dia gitu, penerima. Jadi loh sini memang ada nama Putri tapi rumahnya orang nggak di sini lagi, Ibu bilang kayak gitu. Jadi kan terus jadi kayak mana ya Bu katanya gitu. Dia kan gini angkat kayak mana lah ya Bu. Coba kamu apalagi kontak lagi. Pengemudi ojek online itu bingung Bu ya melihat aplikasi terus. Nah, jadi Bu bilang ya kontak lagi lah dia gitu ya kan. Kontak lagi Bu bilang kayak gitu kan dia. Kontak lagi Bu bilang gitu kan. Di kontak lagi nggak ada. Nggak bisa dihubungin, udah nggak ada bisa lagi Bu katanya gitu. Jadi Bu bilang sebelahnya gini, kalau untuk siapa dia bilang kasih sama marbot masjid ini katanya gitu. Oh, pengemudi ojek online mau menitipkan paket itu ke marbot masjid. Yang ngasih itu, jadi kan kami bilang loh marbotnya nggak masuk pagi, siang nanti baru masuk gitu, Jur. Jadi kan saya letak di sini ya Bu katanya. Gimana, gitu. Bu? Boleh ditunjukkan Bu kira-kira? Maksudnya mau letak di sini lah, dia pakai mau letak sini. Sini dia ojeknya di sini dia ini kan. Oh, iya. Jadi mau taruh di sini paketnya. Jadi Bu bilang nanti kok letak sini orang lewat-lewat nanti hilang, tengok dulu barangnya barang apa atau dipoto dulu. Bu bilang gitu sama dia kan. Jadi udah gitu. Oh iya ya Bu ya katanya gitu. Oh iya ya Bu ya katanya. Jadi tengoknya kan pertama datang lah kami duduk sini juga ya. Dia kan di situ. Ditengoknya. Kemudian pengemudinya buka paketnya. Buka paket. Kan digantung pertama di stang itu dibikin. Dia taruh sini lah dia di belakang gitu kan di tempat duduk. Jadi bilang gitu, coba dibuka paketnya apa? Mana tahu barang berharga. Dia bilang kayak gitu ya kan nanti kok taruh sini hilang nanti kami nggak tanggung jawab lah begitu. Kami kan cuma pulang pagi belum sarapan belum minum. Gitu. Jadi setelah dibuka pertama kan kayak kain-kain gitu. Sajadah juga di dalam paketnya. Iya, Bu ketika buka paketnya itu posisi pengemudinya duduk di teras masjid atau berdiri Bu? Oh masih berdiri di sini ya Bu ya. Oh depan sepeda motornya ya Bu. Okay. Jadi kan dari bukanya itu kami duduk di sini juga kan. Bayi Bu, jerit dari sini sampai kemari. Bayi Bu, masa kami bilang. Bayi Bu, ini kain. Ada aqua juga, dia mungkin biar berat gitu lah. Jerit, bayi Bu, kami pun terkejut gitu kan. Dia lari sampai kemari, dekat sama kan. Tolonglah saya Bu, tolong kayak mana Bu, tolonglah ya Bu, katanya gitu. Ketakutan dia lah tuh Kak. Sedih kan nengok dia. Bu, tolonglah Bu, tolong ya Bu. Jadi terus kan ada orang lewat kan. Tunggu sini. Ada berita gini kami bilang gitu. Jadi orang penuh lah ini Bu, semua tuh datanglah kawan-kawan semua datang penuh. Gitulah ceritanya. Baru Kepling datang ke sini. Kepling datang, baru Pak Lurah datang. Baru panggil polisi, baru penuh semua, sampai sana penuh semua. Oke, baik. Bu Maimunah, terima kasih atas waktunya sudah berbagi cerita kronologi bagaimana pengemudi ojek online yang nahas begitu membawa ataupun menerima orderan paket yang ternyata isinya adalah jasad bayi laki-laki. Saya kembalikan ke Syira di Jakarta. Wana Sari, informasi langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, tim hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo usai menyerahkan dokumen ijazah asli Jokowi kepada penyidik Bareskrim. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.